Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ulil Azmi, NIM 11904008. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Baiklah, saya membuat video ini dengan maksud untuk memenuhi tugas usul fikih yang diampu oleh Bapak Miskari Ahmad yang bertemakan dalalah, nasik dan mansuk. Pertama, di sini saya akan menjelaskan seputar dalalah. Yang pertama, pengertian dalalah. Di sini pengertian dalalah yaitu sesuatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu yang disebutkan. Yang pertama itu disebut madlul, yaitu yang ditunjuk. Jika dihubungkan dengan hukum, madlul itu disebut dengan hukum itu sendiri, dan kata suatu yang kedua kalinya itu disebut dengan dalil. Dan jika dihubungkan dengan hukum, dalil itu disebut dengan dalil hukum. Adapun pengertian dalalah itu sendiri menurut bahasa yaitu maksud tertentu, dan dalam ilmu usul fikih dapat ditegaskan bahwa dalalah adalah pengertian yang ditunjuki oleh suatu lafaz. Dengan kata lain, petunjuk suatu lafaz kepada makna tertentu. Dalalah adalah hubungan aldan dan al-madlul. Aldal adalah lafaz, sedangkan al-madlul adalah makna lafaz. Contoh, solat. Solat ini namanya aldal, dan al-madlul adalah doa. Atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yaitu makna istilah. Maka penunjukan makna solat pada doa atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan solat itu namanya dalalah. Pembahasan dalalah sangat penting untuk mengetahui maksud suatu dalil. Dalam mengambil suatu dalil namanya istidlal. Jadi aldal, al-madlul, al-dalalah dan istidlal itu tidaklah sama. Yang selanjutnya tentang macam-macam dalalah menurut ulama Hanafiyah. Ulama golongan Hanafiyah membagi dalalah itu menjadi dua macam. Yang pertama dalalah lafdiyah, yang kedua dalalah ghairu lafdiyah. Dan yang dibahas kali ini yaitu mengenai dalalah lafdiyah. Dalalah lafdiyah adalah petunjuk berbentuk lafaz dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara atau kata. Dalam penunjukannya pada suatu makna, Imam Abu Hanifah membaginya ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama ibaratu al-nas, yang kedua isyaratu al-nas, yang ketiga dalalatu al-nas, yang keempat iktidau al-nas. Yang pertama tentang ibaratu al-nas. Dalalah ibarat yang juga disebut dengan ibarat al-nas ialah petunjuk lafaz kepada makna yang mudah dapat dipahami, baik yang dimaksudkan dengan arti asli maupun dengan arti tab'i. Dan makna itu memang dikehendaki oleh siyaqul kalam atau rangkaian pembicaraan, baik maksud itu asli menurut mereka atau maksud utama dari nas, dan maksud yang tidak asli atau maksud kedua yang mengikuti makna yang asli tapi tidak disebutkan dalam nas. Oleh karena itu, setiap pengertian yang dipahami dari keadaan lafaz yang jelas disebut dalalah ibarah. Sebagai contoh adalah ibarat dalam Al-Quran, misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
Nas tersebut menunjukkan bahwa di antara perbuatan zalim yang paling keji ialah memakan harta benda anak yatim, di mana perbuatan tersebut adalah dosa yang menimbulkan siksaan kelak di hari kiamat dan sanksi hukuman di dunia yang dilaksanakan oleh pemerintah agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Yang kedua, isyaratu al-nas. Dalalah isyaratu al-nas ialah petunjuk lafaz kepada arti yang dipahami dengan jalan mengambil kelaziman atau kemestian dari arti yang dipahami dengan dalalah ibratu al-nas. Adapun menurut Abu Zahrah adalah suatu pengertian yang ditangkap dari suatu lafaz, dari kesimpulan dari pemahaman terhadap sesuatu ungkapan, dan bukan dari ungkapan itu sendiri, atau dengan kata lain menyimpulkan dari arti yang dipahami dengan dalalah ibaratu al-nas. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya. Maksudnya adalah memberi sifat terhadap catatan dengan benar, memberikan pemahaman secara jelas bahwa apa yang ditulis itu harus benar dan sesuai kehendak orang yang mengimlaknya. Dan secara implisit atau isyarat dapat dipahami bahwa catatan itu dapat dijadikan argumentasi bagi orang yang mengimlaknya, di mana ia tidak dapat terhadap apa-apa yang tertera dalam tulisan tersebut selama tidak didustakan. Pengertian-pengertian yang demikian ini diistinbatkan dari isyarat al-nas, yaitu dari huruf lam pada lafaz lahu yang mengandung pengertian itu bahwa seorang anak itu adalah milik bapaknya. Yang ketiga yaitu dalalatu al-nas. Dalalatu al-nas juga disebut mafhum muwafaqah. Di samping disebut pula dilalatu aula, sebagian fuqaha menyebutkan qiyas. Yang selanjutnya tentang nasik dan mansukh. Secara etimologi, pengertian nasik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, al-ibtidal yang berarti penghapusan. Yang kedua, al-izalah yang berarti peniadaan atau menghilangkan. Dan yang ketiga, al-nakil yaitu pemindahan. Secara bahasa, nasik berarti menghilangkan atau memindahkan dan mengubah suatu perkara dalam suatu keadaan. Sedangkan dari segi bahasa, nasik bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Nasik secara etimologi berarti menghilangkan, mengutip, dan menyalin ilmu. Ini sangat bermanfaat untuk pengamalan hadis bila ada 2 hadis makbul yang tanakut yang tidak dapat dikompromikan atau dijamak. Bila dapat dikompromikan hanya sampai pada tingkatan mukhtalif al-hadis, kedua hadis makbul tersebut dapat diamalkan. Bila tidak bisa dijamak atau dikompromikan, hadis makbul yang tanakut tersebut ditarik atau dinasak. Sedangkan nasak menurut istilah ulama usul fikih adalah syar'i yang menghilangkan suatu hukum syar'i dengan dalil. Dengan demikian jelas bahwa nasik berbeda dengan taksis, karena nasik terjadi antara 2 nas yang turunnya tidak sama, yang turunnya tidak semasa, tetapi yang menasakannya kemudian dari yang dinasakan. Yang selanjutnya syarat-syarat nasik. Adapun adanya nasik dalam Al-Quran juga diperlukan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dan telah disepakati oleh jumhur ulama, yaitu yang pertama,
dalil atau ketentuan nasik harus terpisah dengan dalil atau ketentuan mansuknya. Yang kedua, dalil nasik harus lebih kuat atau sama kuat daripada dalil yang mansuk. Jadi, dalil dalam Al-Quran hanya bisa dimasukkan oleh Al-Quran dan dalil hadis mutawatir, karena kedudukan dalil Al-Quran dan hadis mutawatir adalah sama-sama qat'i ataupun pasti. Yang ketiga, nasik harus berupa dalil-dalil syara'. Kalau nasiknya tidak berupa dalil syara' seperti mati, maka tidak disebut dengan nasik. Tidak adanya hukum bagi orang yang sudah mati sudah bisa dipahami dengan akal tanpa petunjuk syara'. Yang keempat, hukum yang mansukh adalah hukum syara'. Yang kelima, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya dimansukh. Yang keenam, kitab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat ataupun dibatasi dengan waktu tertentu, sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Yang selanjutnya, macam-macam nasik. Macam-macam nasik di sini ada 3. Yang pertama, nasik Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasik Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, nasik sunnah dengan Al-Quran. Yang pertama, nasik Al-Quran dengan Al-Quran. Para ulama yang mengakui adanya nasik telah sepakat adanya nasik Al-Quran dengan Al-Quran, dan itu pun telah terjadi menurut mereka. Salah satu contohnya ayat iddah. 1 tahun dinasakkan dengan ayat iddah 4 bulan 10 hari. Yang kedua, nasik Al-Quran dengan sunnah. Nasik yang macam ini terbagi 2. Yang pertama, nasik Al-Quran dengan hadis ahad. Jumhur ulama berpendapat hadis ahad tidak bisa menasakkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah nas yang mutawatir, menunjukkan keyakinan tanpa ada praduga atau dugaan padanya. Sedangkan hadis ahad adalah nas yang bersifat zanni atau diragukan, dan tidak sah pula menghapus suatu yang sudah diketahui dengan suatu yang sifatnya dugaan atau diduga ada. Kedua, menasakkan Al-Quran dengan sunnah mutawatir. Para ulama berbeda pendapat. Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam suatu riwayat membolehkannya. Dasar argumentasi mereka adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Najm ayat 3-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Anil hawa inna huwa illa wahyu yuha, yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauannya, hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang ketiga, nasik sunnah dengan Al-Quran. Jumhur ulama membolehkan nasik seperti ini. Salah satu contohnya seperti berpuasa pada hari Al-Asyura yang ditetapkan berdasarkan sunnah riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, hari Asyura itu adalah wajib berpuasa. Ketika diturunkannya kewajiban berpuasa bulan Ramadan, maka ada orang yang mau berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya, semula berpuasa pada hari Asyura itu wajib, tetapi setelah turunnya ayat yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan, maka puasa pada hari Asyura itu tidak wajib lagi. Adapun ayat yang menasaknya itu ialah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Yang keempat, nasak sunnah dengan sunnah. Sunnah macam ini terbagi pada 4 macam, yaitu nasak sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir, nasak sunnah ahad dengan sunnah ahad,
nasak sunnah ahad dengan sunnah mutawatir dan nasak sunnah mutawatir dengan sunnah ahad. Selanjutnya tentang kedudukan dan hikmah keberadaan nasik. Masalah nasik bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian yang berada dalam disiplin ilmu tafsir dan ilmu usul fikih. Dalam kaitan ini, Imam Subki menerangkan adanya perbedaan tentang kedudukan nasik. Nasik berfungsi mencabut atau menjelaskan. Dilihat dari jenis-jenis nasik yang diuraikan di atas, jika ditinjau dari segi formalnya, maka fungsi pencabutan itu lebih nampak. Tapi bila ditinjau dari segi materinya, maka fungsi penjelasannya lebih menonjol. Meski demikian, pada akhirnya dapat dilihat adanya suatu fungsi pokok bahwa nasik merupakan salah satu interpretasi hukum. Hikmah keberadaan nasik menurut Manna al-Qattan, terdapat 4 ketentuan nasik, yaitu yang pertama menjaga kemaslahatan hamba, yang kedua pengembangan pensyariatan hukum sampai kepada tingkat kesempurnaan seiring dengan perkembangan dakwah dan kondisi manusia itu sendiri. Yang ketiga, menguji kualitas keimanan mukallaf dengan cara adanya perintah yang kemudian dihapus. Yang keempat, merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab apabila ketentuan nasik lebih berat daripada ketentuan mansukh, berarti mengandung konsekuensi pertambahan pahala. Sebaliknya, jika ketentuan dalam nasik lebih mudah daripada ketentuan mansukh, itu berarti kemudahan bagi umat.